Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup F. Jadi pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai unit 6, yaitu desain jaringan FTTH. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai table loss budget, lalu ada perhitungan power link budget, lalu ada aplikasi OptiSystem, desain jaringan pada aplikasi OptiSystem, lalu ada desain FTTH pada aplikasi Google Earth Pro, seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada langkah awal, yaitu aplikasi OptiSystem-nya. Nah, jadi di sini terlihat ada muncul aplikasi OptiSystem. Nah, jadi di sini terdapat beberapa tools yang memiliki fungsinya masing-masing, dan di sebelah kiri ini terdapat komponen library yang mana berisi komponen-komponen atau perangkat-perangkat untuk melakukan simulasi pada aplikasi OptiSystem ini. Nah, mungkin untuk yang pertama, jadi di sini ada folder default. Di sini terdapat banyak sekali folder yang isinya adalah beberapa komponen seperti itu yang nantinya akan dibutuhkan. Nah, baik. Jadi untuk menurut unit 6, di sini desain jaringan pada unit 6 itu terdapat beberapa bagian penting, yaitu di sini terdapat OLT, lalu ada OTB, ODC, ODP, dan OTP, seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan membuat desainnya dari awal, yaitu dari OLT. Jadi OLT ini merupakan optical line transmission, jadi fungsinya itu untuk mengirimkan sinyal-sinyal cahaya ke dalam media pembawanya. Nah, di sini OLT terdapat pada library, transmitter library, lalu optical transmitter. Nah, di sebelah sini kita drag saja. Oke, baik. Selanjutnya ada bagian yaitu adalah OTB. Nah, pada OTB ini terdapat satu konektor dan satu sambungan atau attenuator seperti itu. Nah, untuk konektornya itu terdapat di dalam library, di dalam folder, mohon maaf, maksudnya adalah di dalam folder passive library, lalu ada optical, dan di sini ada konektor. Nah, jadi terdapat di sebelah sini, kita sambung saja. Nah, ini kita bisa adjust seperti itu, jadi bebas untuk desainnya seperti apa. Mungkin saya akan taruh di bawah sini aja. Baik. Nah, kalau sudah, kita bisa back menggunakan tanda ini. Nah, kembali lagi ke folder di awal. Selanjutnya ada satu sambungan atau attenuator. Nah, untuk sambungan ini terdapat sama seperti folder konektor, terdapat di passive library, lalu optical, lalu attenuators, seperti itu. Nah, ini ada optical attenuators, kita pilih yang ini, dan kita sambungkan saja, seperti itu. Nah, mungkin saya akan sambung seperti ini. Nah, baik. Nah, untuk bagian OTB-nya sudah jadi bagian OTB ini hanya terdapat satu konektor dan satu sambungan saja. Nah, untuk ke bagian selanjutnya, yaitu ada bagian yang bernama ODC. Nah, untuk ODC ini akan kita sambung dengan kabel feeder, atau kita bisa menggunakan kabel optical fiber. Nah, untuk optical fiber terdapat di dalam folder optical fibers library, seperti itu. Di sebelah sini, kita sambung saja di sebelah optical attenuator atau sambungan, seperti itu. Nah, baik, sambungannya seperti ini. Lalu
selanjutnya kita akan masuk ke bagian ODC, seperti itu. Nah, untuk bagian ODC ini terdapat 2 konektor, lalu ada 2 sambungan atau optical attenuator, dan ada 1 splitter. Yang mana splitternya ini kita menggunakan splitter 1:4, seperti itu. Nah, mungkin untuk desainnya saya menyambungkan konektornya terlebih dahulu. Nah, baik, kita sambungkan saja. Seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke attenuators. Nah, seperti ini. Lalu, karena ini terdapat 2 konektor dan 2 sambungan dan 1 splitter, maka di sini saya akan menambahkan splitternya terlebih dahulu. Mohon maaf, mungkin sepertinya kita akan ganti saja ini. Kita akan menambahkan attenuators-nya terlebih dahulu di sebelah sini. Nah, baik. Ini untuk desainnya itu bebas begitu ya, teman-teman. Mungkin akan saya tambahkan di sebelah sini, di bawah. Lalu saya akan menambahkan splitter. Nah, jadi splitter ini sama seperti konektor dan attenuators, yaitu ada di dalam folder passive library. Lalu pilih optical, lalu di sini ada power splitter. Nah, karena kita menggunakan power splitter 1:4, maka di sini kita memilih power splitter 1:4. Lalu kita sambungkan saja di sebelah sini, dan selanjutnya kita akan menambahkan konektor lagi untuk menyambungkannya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu menambahkan optical attenuator. Nah, mungkin saya akan menambahkan di sebelah sini. Oke, baik. Nah, ini adalah bagian dari ODC seperti itu. Jadi ada 2 sambungan atau optical attenuator dan 2 konektor, lalu ada 1 splitter, yaitu splitter 1:4. Nah, selanjutnya setelah dari bagian ODC, langsung kita akan melanjut ke bagian ODP. Sebelumnya, untuk menyambungkan ke bagian ODC ke ODP, kita juga harus kita menyambungkannya itu menggunakan kabel feeder atau distribusi, dan kita menambahkannya menggunakan optical fiber. Nah, tadi optical fiber itu terdapat pada folder di optical fibers library. Kita tambahkan di sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, baik. Mungkin selanjutnya, supaya lebih mudah untuk melihat pembagiannya bagian OTB yang mana, lalu ODC yang mana, kita bisa menambahkan shape kotak seperti itu di sini. Di sebelah kanan terdapat tanda kotak seperti ini. Nah, kita bisa klik, lalu bisa kita langsung bentuk saja. Karena tadi bagian OTB-nya di sebelah sini, maka kita akan membuat kotak di bagian sini dan bagian ODC. ODC yaitu di sebelah sini. Nah, supaya lebih mudah, kita bisa menambahkan tulisan. Di sini di sebelah kanan terdapat tools untuk text label tools. Kita bisa langsung klik, lalu kita membuat kotak seperti ini. Nah, kita bisa menuliskan. Di sini saya akan menambahkan OTB, bagian OTB seperti itu.
Nah, lalu di sebelah sini juga terdapat font. Di sini kita bisa adjust seperti itu, ingin tulisannya itu bold atau reguler aja. Lalu di sini ada font-fontnya juga, kita bisa memilih dan size dari tulisannya itu berapa seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan adjust yang biasa aja ya, yang reguler, lalu oke, lalu klik oke. Di sini kita akan membuat lagi, yaitu ODC. Oke. Nah, untuk memindah-mindahkannya, kita bisa klik tanda kursor di sebelah sini. Nah, jadi di sini kita untuk berfungsi untuk memindah-pindahkan seperti itu supaya lebih rapi. Nah, untuk kotaknya pun juga bisa kita adjust kemana-mana seperti itu. Mungkin akan kita paskan saja ke bagian tertentu. Nah, untuk seperti ini, jadi desainnya bisa lebih enak untuk dilihat. Di sini ada optical transmitter, lalu di sini ada bagian OTB yang terdiri dari satu konektor dan satu sambungan atau optical attenuator. Lalu disambung menggunakan kabel feeder atau optical fiber dan lanjut ke bagian ODC yang mana terdiri dari dua konektor dan dua sambungan atau optical attenuator dan satu splitter 1:4. Lalu untuk menyambungkan ke bagian selanjutnya yaitu ODP, di sini menggunakan kabel feeder lagi atau distribusi. Ini bisa kita adjust juga. Nah, mungkin untuk bagian selanjutnya ODP bisa dibantu untuk dijelaskan oleh Yohan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang link budget. Jadi link budget sendiri adalah satuan yang menghitung semua loss antara transmitter dan juga receiver. Di sini ada beberapa komponen yang kami masukkan ke dalam rangkaian yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada kabel feeder, kabel distribusi, kabel drop, konektor, roset, splicing, splitter 1:4, splitter 1:8, dan juga kami memasukkan margin. Untuk kabel feeder, yang pertama kabel feeder dengan kedaman minus 0,35 dengan panjang 2 km dengan menghasilkan total redaman sebesar minus 0,7, kemudian kabel distribusi sebesar dengan redaman sebesar minus 0,35 dengan panjang 2,5 km dengan total redaman sebesar minus 0,875. Selanjutnya ada kabel drop dengan redaman sebesar minus 0,35 dengan panjang 250 meter dengan total redaman sebesar minus 0,0875. Kemudian selanjutnya ada konektor dengan redaman minus 0,25 sejumlah 5 buah dengan total redaman sebesar minus 1,25. Selanjutnya ada roset dengan redaman sebesar minus 3 yang berjumlah 1 dengan total redaman sebesar minus 3. Selanjutnya ada splicing dengan redaman sebesar minus 0,2 yang berjumlah 4 dengan total redaman sebesar minus 0,8. Selanjutnya ada splitter 1:4 dengan redaman sebesar minus 6,021 yang berjumlah 1 dengan total redaman sebesar minus 6,021. Selanjutnya ada splitter 1:8 dengan redaman sebesar minus 9,031 yang berjumlah 1 dengan total redamannya sebesar minus 9,031. Selanjutnya kami menambahkan margin toleransi sebesar minus 3, maka diperoleh total loss budget sebesar minus 24,7645. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Indra Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohana Fernanda. Di sini saya akan meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh Farah. Oke. Di sebagian company library ini sudah dijelaskan oleh Farah. Nah, di sini saya akan menambahkan yaitu ODP. Nah, di sini kita akan menambahkan. Nah, regular user ini adalah komponen yang telah kita gunakan
akan tersimpan di sini. Oke. Yang pertama, kita tambahkan adalah optical attenuator. Oke, optical attenuator ini setelah itu konektor. Konektor adalah untuk menyambungkan sehingga transmisi pada cahaya berjalan dengan baik. Setelah itu yaitu kita menggunakan power splitter. Power splitter ini kita menggunakan 1/8. Oke. Setelah itu kita gunakan konektor lagi. Konektor ya. Setelah itu kita menggunakan optical fiber. Oke. Kita menggunakan optical fiber. Setelah itu kita menggunakan konektor lagi. Setelah menggunakan konektor ini, kita menggunakan optical receiver. Menggunakan optical receiver dan menggunakan optical power meter. Optical power meter ini adalah alat untuk mengukur sinyal pada dalam fiber optical ini. Setelah itu kita pembagian rangkaian output ini yaitu OTB, ODC. Nah, di sini saya akan menambahkan ODP seperti itu. Kita tambahkan ODP. Oke. Setelah kita tambahkan kotak seperti ini, kita beri nama yaitu ODP. ODP. Oke, sudah. Oke. Nah, kita sudah pada bagian ini saya sudah selesai. Nah, di sini setelah itu akan dilanjutkan oleh Sean. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Victor Lambat. Di sini saya akan melanjutkan simulasi OptiSystem yang dikerjakan oleh teman saya, Farah dan Yuan. Pada bagian ini, saya akan memasukkan parameter-parameter komponen berdasarkan tabel link budget yang disediakan serta menjalankan simulasi pada topologi beserta optical power system-nya. Pertama-tama, saya akan memberikan nilai redaman pada setiap konektor sebesar 0,25 dB. Selanjutnya, saya akan memberikan redaman pada setiap splicing. Sebesar 0,2 dB pada ODC-nya. Kemudian splicing pada ODP-nya. 2. Selanjutnya, kita atur panjang gelombang setiap kabel optical fiber length-nya
sebesar 1490. Lanjut pada bagian kabel feeder. Pada bagian kabel feeder yang ini, kita berikan panjang kabelnya sebesar 2 km dengan nilai 0,35 dB per kilometer. Ini kita atur panjangnya jadi 2 km dengan redamannya sebesar 0,35. Lanjut pada ODC-nya, kita ubah power splitternya dengan tambah loss-nya itu nilai loss-nya 6,021. Kemudian, oh iya, ini optical alternate splicing-nya tadi juga diubah jadi 0,2. Oke. Udah. Kemudian pada kabel distribusinya diberikan panjang 2,5 meter. Kilometer dengan nilai redamannya 0,35 dB per kilometer. Kita centang ini untuk menunjukkan di displaynya itu bakal kelihatan. Ini juga kita centang. Selanjutnya pada bagian power splitter 1:8 kita berikan nilai redamannya sebesar 9,031 dB. Oke. Sampai ke bagian kabel drop, kita berikan nilai panjangnya sebesar 0,25 km dengan nilai redaman sebesar 3 dB. 0,35 dB per kilometer. Terakhir, pada bagian rosetnya ini kita berikan nilai redaman sebesar 3 dB. Oke. Nah, setelah dimasukkan seluruh parameter pada topologinya, ini sudah masuk semua, kita periksa kembali. Sudah betul semua, sesuai dengan parameter. Kita jalankan simulasinya dengan menekan tombol calculate ini. Kemudian tekan tombol play, maka OptiSystem akan mengkalkulasikan semua topologi itu sesuai dengan parameter-parameter yang diberikan. Sekarang kita close, buka optical power meter. Nah, maka akan didapat total power sebesar negatif 39,64 dBm. Nah, di sini maka simulasi OptiSystem telah berhasil dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan secara detail mengenai link budget pada parameter-parameter topologi FTTH ini yang dibuat
akan dijelaskan kembali mengenai perhitungannya beserta tabel-tabel link budgetnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Rashid Al-Ghifari. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Haryo sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang power link budget. Pada penjelasan sebelumnya, Mas Haryo telah menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur tabel loss budgetnya. Dengan menggunakan data pada tabel loss budget, kita dapat menentukan power link budgetnya. Nah, untuk perhitungan link budget ini menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam perencanaan jaringan serat optik. Perhitungan link budget ini dilakukan untuk mengetahui batasan redaman atau loss yang diizinkan antara daya keluaran pemancar atau transmitter power dan sensitivitas penerima. Nah, pada layar ini sudah tertampil tabel loss budgetnya. Di sini dapat dilihat bahwa semua komponen yang ada kita masukkan dan di sini terdapat redaman setiap masing-masing komponen. Dan kemudian kita hitung hasil totalnya dan dijumlahkan semuanya dan dihasilkan loss budgetnya yaitu min 24,7645. Nah, untuk menghitung power link budgetnya, kita memerlukan rumus. Rumusnya yaitu PR sama dengan PT min A total. Dengan PT yaitu daya keluaran sumber optik, di mana pada hal ini, pada rancangan ini, yang berfungsi sebagai daya keluaran sumber optik ini yaitu OLT-nya, dan PR yaitu power link budget dengan satuan dBm, dan A total ini redaman total sistem dengan satuan dBm. Nah, dari variabel-variabel tersebut bisa kita masukkan ke rumus. Dapat dilihat di sini rumusnya yaitu PR sama dengan 5 itu OLT-nya dikurangin 24,7645, yaitu loss budgetnya. Dan didapat hasil PR sama dengan min 19,7645. Seperti itu untuk perhitungan rumus power link budget. Dan untuk bagian selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Mas Nanda dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nanda. Saya dari D18. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian keempat dari kelompok F tentang UTS SKSO 2021. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pembahasan introduction about design untuk desain FTTH, mulai dari Google Earth-nya, konsep desain seperti apa, dan kita akan coba membuat planning dari soal yang diberikan ke dalam suatu Google Earth Pro. Nah, di awal saya akan coba menjelaskan introduction tentang Google Earth. Jadi Google Earth ini kita bisa pakai multi-platform, kita bisa running di mobile kita, bisa running di website, atau mungkin kita juga bisa running di desktop kita. Nah, di desktop pun kita punya beberapa opsi, mulai dari di macOS, di Windows, maupun di Linux, dia tersedia. Nah, teman-teman yang mau mendownload, tinggal mengunjungi saja ke google.com, kemudian /earth, dan tinggal dicari versinya, di sini ada semua gitu. Oke, jadi ini sedikit intro, memang ini layaknya kita bisa melihat ya, contoh nyatanya saya akan coba bukakan di Safari-nya, tinggal download aja di sini, setuju dan unduh, dibaca dulu kalau pengen baca license-nya. Nah, setelah itu ini view-nya, contoh nyatanya, teman-teman bisa lihat juga ada apa saja di sini, bisa di zoom out, di zoom in, dan kita bisa melihat seluruh dunia, di Indonesia, mau di negara Afrika, Brazil, Cina, maupun di Amerika, kita bisa lihat gitu. Oke, cuman ini akan saya jelaskan lebih detail nanti. Saya akan coba masuk ke tahap kedua, yaitu mengenai setelah tadi sedikit informasi mengenai Google Earth,
Pro version, saya akan coba jelaskan mengenai, bukan menjelaskan, mungkin akan lebih sharing dari pengetahuan yang saya ambil dari internet, gambar ini yang saya dapatkan juga knowledge ini ketika masih SMK. Nah, jadi ketika kita mau membangun FTTH itu mulai dari jaringan Metro Ethernet, kemudian itu ada OLT perangkatnya, terus masuk ke UDF, terus nanti ada di sana ada kabel feeder, masuk lagi ada perangkat namanya ODC, terus ada kabel distribusi ke UDP, terus kabel drop ke OTP, sampai masuk ke kabel indoor ke pelanggan gitu. Nah, ini adalah skemanya atau gambaran flow-nya. Gimana sih sebenarnya the whole view A to Z-nya ketika kita melihat FTTH, topologinya seperti apa sih dari metro sampai pelanggan gitu. Nah, cuma nanti pada kasus kali ini kita akan coba fokus saja mulai dari di case dari OLT, tapi kita akan coba masuk dari ODC sampai ODP, terus masuk ke pelanggan gitu ya. Oke, nah konsepnya itu kemudian dari soal memberikan ketentuan bahwa kita diminta memilih lokasi di mana saja di Indonesia maupun di luar negeri masih bebas ya karena tidak ada ketentuan, dan di sana dari soal kita memberikan ketentuan bahwa nanti dari ODC masuk ke ODP itu ada sekitar 1:4, dan nanti dari ODC menuju pelanggan itu ada 1:8. Nah, contohnya di sini kami dari kelompok F kita mengambil lokasinya di Tasikmalaya, ada di perumahan Karisma. Nah, di sini adalah halaman perumahan Karisma. Ini adalah tampilan dari Google Earth Pro. Nanti teman-teman setelah lakukan install, download, install, kemudian akan masuk, inilah view-nya gitu. Nanti bisa memilih kayak ada view globe-nya dulu, baru bisa di zoom out, atau zoom in sampai keluar. Nah, di sini kita akan fokus di area sini ya. Kita akan fokus di area ini. Ini ada suatu perumahan. Nah, rencananya perumahan ini akan kita coba install jaringan fiber optic broadband access menggunakan FTTH arsitektur. Nah, nanti di sini beberapa hampir semuanya akan kita kasih jalur internet menggunakan fiber optic, dan kita coba bangun arsitekturnya seperti apa sih desainnya gitu dari soal yang diberikan. Nah, saya akan berikan contoh pengenalan cara menggunakannya seperti apa di bagian yang lain, biar nanti saya tidak akan menjelaskan satu persatu langkahnya, klik ini itu, tapi saya akan memberikan pengenalan tools-nya saja di area penggunaan Google Earth Pro, sehingga teman-teman yang mungkin atau siapapun yang melihat video ini harapannya bisa tahu cara menggunakan Google Earth Pro-nya seperti apa. Oke, nah jadi setelah masuk kita bisa ada beberapa tools di sini, di sini juga ada places yang itu dari masing-masing kita, mungkin yang udah kita pakai sebelumnya atau kita masih kosong, kita bisa pick up, atau mungkin mau import data dari sebelumnya juga bisa ya, dari project sebelumnya mungkin. Oke, contohnya di sini ada suatu wilayah, saya coba geser dulu ke sini, kita nanti mau fokus ke area sana. Oke, saya coba pick up di area sini ya, yang ada bentuk huruf U-nya ini. Nah, oke, nah konsepnya di sini kalau kita mau membangun suatu desain untuk jaringan Telkom, atau mungkin di sini FTTH jaringan, maka ini adalah contohnya bentuknya ini contoh sekali untuk kita bisa gunakan sebagai bahan analisis atau percontohan. Nah, jadi ketika seperti ini sebaiknya kita menggunakan jalur, misal di sini ada jalur ODC, kita masukkan tiangnya itu bentuknya lurus ya. Dari jalan sini tidak kita buat muter-muter, misal ini turun kemudian dia ke kiri, habis itu kita turun lagi ke kanan baru naik, terus baru lurus lagi ke kiri. Itu kan sifatnya ini ya, jalurnya muter-muter. Jadi ketika tadi kita turun ke bawah, maka akan ada jalur lagi kabel yang ke sana, sehingga itu tidak efektif, atau mungkin ketika dihitung dalam kalkulasi bisnis akan boros. Nah, itu sebaiknya kita membuatnya dalam bentuk U. Jadi contohnya mungkin kita akan tarik satu kabel dari sini ke sini, kemudian ke bawah, terus belok ke kiri, naik ke atas. Nah, yang tengah gimana? Kalau misalnya yang tengah mau ditambahin, itu bisa tinggal satu tiang di sini, tarik aja dari kiri mau ke kanan, itu masih bisa, dan itu tidak artinya tidak ada double line, tetap satu line, dan itu tidak boros. Nah, itu contohnya, jadi tidak jalurnya coba dibuat O yang itu sekiranya dianalisis mana yang baik atau tidak. Nah, contohnya di sini saya akan coba pasang, ini kita menggunakan point. Nah, kita bisa menentukan areanya di mana. Contohnya di sini saya gunakan, di sini ada satu, oke, di sini saya taruh satu ODP di sini. Oke, saya akan kasih nama. Nah, saya kasih nama di sini. Namanya mungkin ini ada ODP jalan
A atau lokasi A, yang penting ini sebagai identifikasi biar kita bisa kontrol. Nah, kemudian ada warnanya merah, seperti contohnya tadi di sini tuh sebenarnya ada ketentuannya. Kalau kamu pakai ODP itu bentuknya apa, cuman karena kita memiliki keterbatasan, meskipun sebenarnya kita bisa import gambarnya, iconnya ini dari mana, kita bisa tambahkan add custom icon, cuman seperti bakal text time, jadi saya pakai yang ada aja. Dari tim F ini kita pakai yang ada aja. Contohnya ini kita gunakan, dan ini adalah jalur sudah mau pasang ODC-nya. Tinggal dimasukkan titiknya. ODP-nya kita masukkan, dan tinggal klik OK saja. Kalau mau ganti style color bisa di sini diganti aja warnanya, opacity-nya itu seperti desain seperti biasanya. Kita saya masukkan. Terus mungkin tadi harusnya saya buat ODC dulu. Contohnya saya taruh ODC di sini. Oke, saya taruh ODC di sini. Ini contoh saja. Ini ODC, saya contoh mungkin bentuknya segitiga. Oke, saya kasih warna apa ya? Mungkin hijau. Oke, saya boleh pick. Nah, contoh pemilihan warnanya juga, atau mau pakai eyedropper juga bisa pick warna hijau ini. Nah, itu bisa contohnya, contoh saja. Oke, nah ini harusnya kita kasih judul. Nah, misal udah diklik tapi belum dikasih, bisa kita ganti nama ODC A gitu. Nah, nanti ada keterangannya di ODC A gitu. Nah, kemudian kita akan coba hubungkan, ada namanya pakai pad. Nah, di sini kita bisa menghubungkan. Caranya tinggal diklik, misalnya mau hubungan tertitik, contohnya tadi dari ODC ke sini kita mau buat jalur U ya, diklik di sini ujungnya, kemudian diarahkan tiangnya mau kemana arahnya, tiangnya lanjut lagi ke bawah. Ini karena menurut jalan ya, maksudnya mengikuti aturan jalan, kita lanjut lagi. Terus ini line kabelnya tinggal nanti diikuti saja terus lurus sampai mungkin ke sini. Nanti ada jalur lagi ke sana yang mungkin arahnya memang ke sana gitu ya. Nah, terus nanti tadi ada mungkin tambahan dari ada perlu atau mungkin tidak perlu juga ditinggal, bisa ditambahin juga. Contohnya saya buat seperti ini saja. Ini adalah U-line. Oke, nah nanti kita bisa taruh ODP di sini. ODP-nya kita bisa geser juga. Kalau mau diganti latitude, longitude-nya tinggal digeser. Nah, contohnya, oke, itu ODP-nya anggap saja dia sudah menyatu sama ini ya, sama kabelnya. Ini namanya kabel distribusi dari ODC ke ODP, ke tiang ODP, dan ada alat ODP di sana. Itu kita gunakan sebagai kabel distribusi. Kemudian kita akan coba menghubungkan mungkin dari ODP ke rumah pelanggan. Kita gunakan masih sama, kita tambahkan 4. Nah, kita buat saja dari ODP-nya mungkin turun ke rumah pelanggan A dari sini. Kita cancel. Oke, ada salah. Kita ulangi dari sini, dari ODP ke rumah pelanggan A. Kemudian kita mungkin ini kita kasih pelanggan 1 atau customer 1. Nah, ini warnanya beda ya. Jadi biar mungkin arsitektur yang lain atau teknisi dia mengetahui jalur apa, kita berikan warna yang beda antara jalur distribusi dengan jalur akses. Meskipun ini di contoh ini kurang pas, harusnya ODP-nya masuk ke sini, tapi oke. Biarkan saja, ini hanya sebagai contoh pengenalan tools yang nanti akan kita berikan yang proper. Contohnya ke sini, nah itu bisa ke pelanggan kedua, dan satu lagi, saya kasih satu lagi untuk menghubungkan ke pelanggan ketiga. Nah, ini bisa ya. Kenapa tidak dibuat membentuk suatu mungkin seperti jalur yang baik atau gimana ya? Karena ini areanya dekat antara ODP dengan pelanggan, dan jadi langsung direct ke pelanggan bisa, atau mungkin kalau memang tergantung lokasinya itu memang harus dibuat garis lurus seperti jalur distribusi, itu juga tidak apa-apa, tapi di area akses itu tidak bermasalah. Oke, nah ini contoh penggunaan tools-nya untuk kita bisa mendesain sederhana dengan yang ada di sini. Cuma di sini tadi kita sampai dari OLP-nya sampai sana tidak. Oke. Nah, ini contoh penggunaannya, dan dari tim F kita sudah menyiapkan desain yang digunakan sebagai simulasi ini, dan sesuai dengan hitungannya udah kami siapkan. Itu kita di perumahan ini tadi ya, perumahan Karisma. Nah, ini saya aktifkan atau gambarnya saya aktifkan. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat satu desain di mana di titiknya adalah ada ODC. Nanti saya mungkin jelaskan cara membuat ini gimana. Ini sebenarnya cuma membuat poligon.
dan pakai polygon dibentuk suatu kotak, terus nanti di edit properties-nya dipilih warnanya apa dan opacity-nya diturunkan seperti itu saja. Nah, tinggal kita atur saja, kita pilih ini lokasinya di perumahan ini. Nah, di sini dari ODC masuk ada 4 ODP ya, seperti yang dibilang tadi dari ODP 1:4, jadi sumbernya 1, kita split ke 4 ODP. Nah, dan masing-masing ODP ini dia memiliki 8 port, dan 8 port itu semuanya akses ke pelanggan. Jadi di sini dari perumahan Karisma ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 blok yang kita berikan akses internet semua. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 blok yang kita berikan akses semua dari perpecahan atau splitter yang dilakukan dari ODC ke ODP dan dari ODP ke pelanggan gitu. Nah, kan di sini ada beberapa yang belum dilakukan instalasi karena memang mungkin harusnya ada 1 jalur lagi yang dia ke kiri, kemudian dia naik ke kanan, dia bisa naik lagi atau lewat sini juga bisa. Cuman tadi perlu dipikirkan lagi karena itu soalnya 1:4 dan 1:8, maka kita buat contoh sampel seperti ini. Tapi kalau udah memang banyak, kita harus memperhitungkan apakah jalurnya ini akan dia redundan sehingga kabelnya boros dan segala macam, itu perlu dipikirkan juga. Oke, nah ini contohnya apabila nanti ada penambahan rumah-rumah yang dia belum terdapat akses, memang karena kita punya ODP hanya 8 port, maka ya mau nggak mau harus nanti tambah lagi disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Kebutuhan soal seperti itu, jadi kita mengikuti teknisnya. Ini adalah hasil dari kami, desainnya seperti apa. Ini mengikuti juga dari yang dilakukan simulasi di Opti System oleh teman saya yang lainnya, dan nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Mas Alam yang akan menjelaskan lebih detail mengenai drop wire dan cara menyimpannya gimana sih, kabel-kabel drop wire-nya, dan cara menyimpannya belum dalam bentuk file KMZ, kalau mungkin di Docs atau di Illustrator ada PNG dan segala macam, atau PDF itu juga bisa. Kita tinggal klik mana yang mau di-save, project-nya, file save as, dan KMZ gitu. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Arab. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Alam Rasad Somadani, biasa dipanggil Alam. Aku di sini mau menjelaskan tentang drop wire dan juga cara saving atau menyimpan file dari Google Earth Pro yang kita gunakan saat ini untuk mendesain desain kabel FTTH. Nah, jadi di lokasi ini kita menggunakan satu ODC atau mungkin satu core, yang dimana setiap core itu di satu core itu memiliki 4 ODP. Nah, jadi yang akan saya jelaskan adalah di setiap ODP ini kita menggunakan 8 drop wire, di mana pas sekali untuk di rumah-rumah ini hampir semuanya kebagian atau mungkin mendapatkan drop wire tersebut. Jadi bisa dikatakan rumah yang ada di kompleks ini sudah terafiliasi atau mungkin memiliki terfasilitasi internet yang sudah terhubung berdasarkan ODP-nya masing-masing. Nah, jadi di ODP 1 kita menggunakan 8 drop wire dengan ketentuan berdasarkan tabel warna, di mana ODP pertama itu berwarna biru, dan di sini sudah terlihat ODP atau mungkin drop wire kita dimulai dari 1 sampai 8. Ini bisa dilihat di filenya ada 1 sampai 8 menggunakan warna biru. Lalu di ODP 2 jumlahnya sama, ada 1 ODP 2 ini, ODP 2 dengan namanya tiap drop wire itu ODP 2 strip 1 dan ODP 2 strip 8. Jadi total ada 8 ODP dan menggunakan warna oranye. Nah, lalu di ODP 3 jumlahnya ada 8 juga. Bisa dilihat di sini ada ODP 3 strip 1 sampai ODP 3 strip 8 menggunakan warna hijau. Nah, yang terakhir ODP 4, drop wire 4, kita menggunakan drop wire yang berwarna coklat. Bisa dilihat ada ODP 4 strip 1 sampai ODP 4 strip 8. Seperti itu. Nah, cuman yang harus mungkin bisa dibilang agak tricky ya di Google Earth Pro ini untuk menyimpan filenya. Mungkin biasanya di aplikasi lain kita bisa ke file lalu kita save kayak gini. Nah, cuman ini ketika saya coba itu berbeda hasilnya, karena ketika saya mencoba menggunakan save place as atau mungkin save my place,
Itu yang ke-save itu cuman salah satu atau mungkin dropwire yang terpilih di sini, listing yang ada di sini. Misalkan saya di sini ngeklik Perum Harisma Polygon. Nah, nanti yang ke-save-nya itu cuman si warna ungunya doang. Batasan kita menggunakan tempatnya itu tadi, areanya. Nah, jadi untuk bisa save semua hasil kerja kita, bisa dilihat di places ini, places ini ada Perum Harisma. Nah, bisa diklik kanan, lalu save place as. Nah, lalu di sini bisa dilihat langsung aja di save, dan saya save 1. Nah, begitu. Jadi, begitu cara untuk nge-save dan juga dropwire yang kita gunakan ada 8. Total dropwire yang kita pakai di desain FTTH kali ini ada 32 dropwire, mohon maaf, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nanti bakal ada penjelasan dari saudara saya, itu Rian, mengenai loss budget dari desain FTTH yang kita gunakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Fajri, NIM 1944181, ST 165.3. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan loss budget dari desain FTTH menggunakan Google Earth Pro yang sudah dirancang sebelumnya. Baik, karena perhitungan loss budget ini masih menggunakan konfigurasi yang sama dengan konfigurasi melalui OptiSystem, maka kita bisa menggunakan tabel loss budget dari perancangan OptiSystem sebelumnya. Di sini hal yang perlu diperhatikan adalah, atau kita sedikit ubah adalah pada bagian tabel distribusi dan drop, karena desain FTTH pada Google Earth Pro itu kita mulai dari distribusi dan drop, dan yang berubah nilainya adalah pada distribusi dan drop. Oke, baik. Cara untuk mendapatkan nilai panjang distribusi dan drop, kita bisa langsung buka file KMZ yang merupakan hasil save dari Google Earth Pro sebelumnya. Sini langsung saja kita klik. Oke, di sini akan langsung ditampilkan mengenai daerah desain FTTH-nya. Kalau kita zoom, maka akan menampilkan dengan lebih baik. Di sidebar sebelah kiri kita pilih pada kabel distribution, klik kanan untuk mendapatkan nilai panjang dari FTTH ya, berdasarkan nilai sebenarnya. Karena Google Earth Pro ini mampu mendapatkan nilai-nilai sebenarnya seperti panjang. Kalau kita pilih kilometer, didapatkan bahwa panjang untuk kabel distribution adalah 0,17 km. Nah, untuk drop wire, kita harus memilih panjang kabel yang terpanjang untuk dimasukkan ke perhitungan. Didapatkan bahwa kabel yang terpanjang ada pada ODP1 pelanggan pertama. Maka didapatkan, kalau kita lihat secara meter agar lebih akurat, didapatkan bahwa nilai panjang kabelnya adalah 0,052 untuk drop wire. Maka kita bisa inputkan pada tabel loss budget 0,17 dan 0,05 untuk dropnya. Untuk feeder, kalau kita lihat di sini kita langsung berangkat dari ODC. Maka untuk parameter yang lain kita masih menggunakan parameter yang sama dengan desain OptiSystem sebelumnya. Didapatkan bahwa loss budgetnya adalah min 23,879, di mana nilai ini didapatkan dengan menjumlahkan seluruh redaman komponen-komponen penyusun jaringan FTTH itu sendiri. Nah, untuk polling budget atau nilai daya yang diterima di sisi pelanggan adalah dengan mengurangkan mengurangkan daya dari pengirim, dalam kasus ini adalah OLT, dengan loss budgetnya. Loss budgetnya adalah min 23,89. Maka kalau kita jumlahkan adalah min 18,879 dBm, merupakan nilai daya yang diterima oleh di sisi penerima.
Kalau kita lihat pada modul bahwa nilai min 18,89 masih termasuk di antara min 16 dBm dan min 27 dBm. Mungkin itu saja dari saya mengenai penjelasan perhitungan loss budget desain FTTH menggunakan Google Earth Pro. Sebagai perwakilan, saya akan menyimpulkan tentang unit 6 yang dijelaskan oleh grup F ini. Bahwa pada desain jaringan FTTH, kita bisa menggunakan dua tool yang membantu kita untuk mendesain jaringan FTTH, yaitu OptiSystem dan Google Earth Pro. Dengan OptiSystem, kita bisa mensimulasikan jaringan FTTH, dan kita bisa menginputkan parameter-parameter sesuai dengan desain jaringan FTTH kita, dan kita bisa melihat langsung power link budget dari desain FTTH kita menggunakan OptiSystem. Sedangkan menggunakan Google Earth Pro, kita bisa langsung mendapatkan gambaran bagaimana situasi di lapangan untuk desain jaringan FTTH kita. Dan itu akan membantu tentunya mendapatkan nilai-nilai real seperti panjang kabel. Mungkin itu saja dari kami, kelompok F, mengenai penjelasan desain jaringan FTTH unit 6 ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.